Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai environmental accounting atau akuntansi lingkungan. Oke. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas 4 ya. Yang pertama mengenai akuntansi lingkungan, yang kedua akuntansi manajemen lingkungan, yang ketiga biaya lingkungan, dan yang terakhir laporan biaya lingkungan. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai lingkungan dan dampaknya. Jadi menurut ISO atau International Standard Organization ya, lingkungan adalah keadaan sekeliling di mana organisasi beroperasi, termasuk udara, air, tanah, sumber daya alam, flora, fauna, manusia, dan interaksinya. Jadi semua yang ada di sekeliling entitas atau organisasi. Nah, lingkungan pasti mengakibatkan dampak. Jadi adanya entitas itu akan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Nah, dampak lingkungan kita tahu itu merupakan perubahan apapun pada lingkungan, maupun yang baik atau yang tidak, atau keseluruhan atau sebagian, yang pada intinya disebabkan oleh lingkungan dan organisasi. Sekarang kita kaitkan dengan akuntansi ya. Jadi di dalam akuntansi, terutama akuntansi manajemen, itu ada satu bahasan yang menjadi perbincangan dan cukup menggelitik juga ya. Jadi kalau secara definisi, akuntansi lingkungan merupakan salah satu sarana untuk menyajikan informasi apakah perusahaan menerapkan kebijakan lingkungan dalam operasionalnya. Jadi tidak cukup dengan AMDAL saja ya, analisis mengenai dampak lingkungan, tapi juga secara akuntansi itu harus menjadi suatu pedoman bagi setiap perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dari aspek sosial, jadi ada juga yang bilang akuntansi sosial lingkungan. Ada juga yang hanya lingkungan saja terpisah dari akuntansi sosial. Nah, dari aspek sosial, perusahaan secara langsung itu harus memberikan kontribusi kepada masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan maksud saya, masyarakat dan lingkungannya. Jadi jangan sampai dengan adanya perusahaan di suatu lingkungan itu justru akan menurunkan taraf hidup masyarakat sekitar. Dalam syariah sendiri ya, karena ini jurusan ekonomi syariah, dikenal dengan teori ya, ada satu teori syariah enterprise theory, di mana perusahaan dalam hal akuntabilitas itu bertanggung jawab kepada 3 hal. Yang pertama dan yang paling utama ya, akuntabilitas primer itu kepada Allah jelas. Yang kedua kepada manusia, dan yang terakhir yang ketiga ya, hablum minallah tadi, hablum minal nas. Nah, yang ketiga hablum minal alam, kepada alam. Alam di sini maksudnya ya lingkungan. Oke. Kita lanjut ke bahasan berikutnya mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Jadi ada 3 hal ya yang dibahas dalam akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama mengenai biaya lingkungan, kemudian energi dan informasi material.
Ini saling berkaitan, tidak terputus. Adapun jenis informasi akuntansi manajemen lingkungan dibagi menjadi dua, ada yang berupa fisik ya, ada juga yang berupa moneter atau keuangan. Kita langsung masuk ke biaya lingkungan ya, yang akuntansi banget nih, yang ada hitungannya harus. Yang pertama ada biaya pencegahan ya, tindakan preventif itu harus diutamakan daripada represif ya. Jadi jangan sampai nunggu kejadian dulu baru dipikirkan. Harusnya dari awal ya, pencegahan. Kemudian yang kedua biaya deteksi, kemudian ada biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama biaya pencegahan, pengertiannya ini ya, biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kalau kita lihat dengan berdirinya entitas gitu, biasanya yang paling ditakutkan oleh masyarakat, bahkan sampai demo begitu ya, adalah limbah. Yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk itu, beberapa biaya yang bisa dikeluarkan untuk dalam rangka pencegahan maksud saya, itu adalah, ini ada banyak ya. Misalkan untuk memperoleh sertifikat ISO, ini penting untuk memastikan perusahaan itu terstandarisasi. Yang kedua, biaya penilaian. Jadi biaya penilaian adalah biaya untuk aktivitas yang dilakukan dalam menentukan apakah produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Misalkan pemeriksaan aktivitas lingkungan gitu. Jadi setiap kegiatan atau aktivitas itu diusahakan yang ramah lingkungan. Dengan cara ya dinilai dulu gitu, dinilai apakah sudah ramah lingkungan atau belum, dan sebagainya. Selanjutnya biaya yang ketiga yaitu biaya kesalahan internal, yaitu biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah sampah ketika diproduksi. Contohnya ini nih, misalkan lisensi fasilitas, jadi adanya Aktiva itu harus berlisensi ya. Kalau di Indonesia ya banyak alat-alat ya, itu yang harus ya minimal SNI lah, standar nasional Indonesia gitu. Atau bisa daur ulang sisa bahan gitu. Di perusahaan-perusahaan negara maju gitu kan banyak ya, bahkan plastik-plastik ya itu bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Misalkan di Jepang kalau tidak salah atau Korea itu kondom itu bisa diolah menjadi aksesoris ya. Itu kan ya untuk meminimalisasi sampah plastik sebetulnya. Oke, selanjutnya biaya kesalahan eksternal. Ini pengertiannya ya, biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Contohnya, apabila sudah terlanjur limbah dibuang ke luar gitu. Contohnya adalah untuk membersihkan sungai yang tercemar akibat operasional perusahaan. Jadi ini ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Gitu. Jadi ya harus tanggung jawab lah perusahaan apabila dengan terpaksa dan harusnya tidak sengaja ya mencemari lingkungan. Selanjutnya laporan biaya lingkungan ya, jadi output dari akuntansi lingkungan ini ya laporan gitu. Jadi laporan yang baik mengenai biaya lingkungan itu harus memberikan dua hasil penting.
Yang pertama, dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan, terhadap keuntungan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori. Jadi jumlahnya relatif ya, tidak mutlak. Ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi masing-masing entitas atau perusahaan. Ini contoh dari biaya lingkungan. Tadi laporan biaya lingkungan. Ada 4 biaya tadi yang dijelaskan sebelumnya, ini dalam rupiah ya. Misalkan tadi ada 4 ya. Yang pertama biaya pencegahan. Biaya pencegahan meliputi ini pelatihan karyawan, merancang produk, memilih peralatan sekian ya. 600.000, 1.800.000, 400.000. Nah, ini persentasenya dari biaya operasional itu 1,4%, yaitu dihitung dari keseluruhan biaya atau beban operasional. Biaya deteksi untuk memeriksa proses dan mengukur perkembangan ini masing-masing 2.400.000 dan 800.000. Jumlahnya 3.200.000, persentasenya 1,6%. Kemudian biaya kegagalan internal ya, polusi operasi, kemudian mempertahankan peralatan. Ini 6 juta, kemudian persentasenya 3%. Biaya kegagalan eksternal ada untuk membersihkan danau, memulihkan tanah, menimbulkan klaim kerusakan properti, ini jumlahnya 18 juta, persentasenya 9%. Jadi kalau dijumlah, biaya lingkungan yang dikeluarkan itu 30 juta. Kemudian dalam persentase ini 15%. Nah, 15% dari apa? Dari beban operasional. Itu harus dianggarkan. Ya, dianggarkan di awal. Berapa sih yang perusahaan alokasikan untuk akuntansi lingkungan? Ya, jadi semakin bagus ya yang semakin peduli begitu ya terhadap lingkungan, apalagi yang dekat dengan pemukiman. Meskipun seharusnya tidak boleh ya yang terlalu dekat, mungkin ada aturannya gitu, berapa jarak kilometernya gitu kan. Ya saya sendiri kurang paham, yang paham ya yang membidangi geografi gitu. Begitu, ini untuk contoh laporan biaya lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan yang berupa materi ya. Jadi nanti untuk tugas ini kamu bisa mengamati secara langsung tulisan-tulisan tentang akuntansi lingkungan. Jadi silakan kamu cari satu aja ya. Saya harapkan masing-masing mahasiswa berbeda ya. Jadi tidak sama, kecuali tidak sengaja ya tidak apa-apa. Cari satu artikel atau tulisan dari jurnal tentang akuntansi lingkungan, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut di Google Form. Jadi sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kamu jawab ini ya, judulnya apa, nama penulisnya siapa, berasal dari mana penulisnya ya. Kalau 2 ya tulis dua-duanya. Nama jurnal, volume berapa, nomor berapa, halaman berapa sampai berapa, rumusan masalahnya apa, kemudian kesimpulan dari penelitian itu apa ya. Kemudian saran yang bisa diambil apa. Barangkali bisa menjadi ide untuk skripsi nanti kamu mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Ya, kira-kira paham ya. Ini cukup menarik ya, apalagi di era yang sering saya bilang era disrupsi ya, lompatan besar, atau ada yang bilang ledakan besar begitu. Itu tahapan-tahapan yang semakin cepat ya, itu pasti akan menimbulkan dampak lingkungan yang semakin besar juga. Sehingga akuntansi biaya lingkungan ya, atau akuntansi manajemen lingkungan menjadi penting dan tentunya menarik untuk diteliti. Saya harapkan ya adalah dari mahasiswa ekonomi syariah ini yang meneliti tentang akuntansi lingkungan ditinjau dari syariah begitu, ekonomi syariah. Mungkin itu saja, saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.